Mahendra, NIM 1807408. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu tentang tugas mata kuliah teknologi pengecatan, tentang pengecatan, yaitu mulai dari awal yaitu amplas kering, dempul, amplas basah, masking, dan pengecatan untuk tahap akhir. Yang langsung saja, pertama saya akan melakukan yaitu amplas kering. Di sini saya menggunakan media yaitu cover knalpot dan amplas halus dengan nomor grade 600 dan amplas kasar dengan nomor grade 120. Ya, baiklah, sebelum saya akan melakukan praktek amplas kering, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu amplas. Amplas itu berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda dengan cara digosok. Menurut amplas itu berdasarkan cara penggunaannya ada dua, yaitu amplas basah dan amplas kering. Amplas kering itu adalah proses pengamplasan pada permukaan benda tanpa menggunakan cairan, sedangkan amplas basah yaitu proses pengamplasan untuk menghaluskan permukaan benda dengan menggunakan cairan. Ya, baiklah, langsung saja saya akan mempraktekkan yaitu cara mengamplas kering. Yang pertama, untuk melakukan proses pengamplasan, kita gunakan dulu kertas amplas yang dengan nomor grade yang lebih kecil, yaitu amplas kasar, yaitu dengan grade 120. Langsung saja kita lakukan pengamplasan di bagian ini. Kering, maka kita akan membentuk menghaluskan permukaan ini. Dan untuk hasil akhir pada amplas yang kering, kita menggunakan amplas dengan nomor grade yang kecil, yaitu untuk dengan nomor grade 600, yaitu amplas halus, untuk menghaluskan permukaan benda yang telah dihaluskan dengan amplas yang kasar. Kita lakukan penghalusan. Setelah mengamplas dengan amplas halus, maka hasil permukaan yang amplas itu akan menjadi halus. Maka tahap selanjutnya itu kita akan melakukan pendempulan atau aplikasi putih pada cover knalpot ini. Nah, ngapain deh, ya kan? Melakukan amplas kering, kita akan mengaplikasikan yaitu putih atau dempul pada media cover knalpot ini. Langsung saja kita akan mempraktikkan cara aplikasi dempulnya. Yang pertama, kita akan melakukan pencampuran antara dempul dengan hardenernya. Langsung saja kita tuangkan dempulnya. Sesudah kita tuangkan dempulnya, kita campur dengan hardener. Untuk perbandingan antara hardener dengan dempul ini yaitu 100:2, yaitu untuk 100 untuk dempul dan duanya yaitu untuk hardenernya menurut berdasarkan gramnya atau beratnya. Ya, kita tuangkan. Setelah kita menuangkan dempul dengan hardener, maka kita akan melakukan pencampuran antara hardener dengan dempulnya. Seperti ini, kita aduk.
Dempul ini berguna untuk menutupi permukaan yang kita amplas pada media dan akan berguna untuk meratakan antara bagian yang kita amplas dengan bagian yang tidak kita amplas, yaitu untuk meratakan permukaan benda tersebut. Kita aduk secara merata antara hardener dengan putihnya. Setelah merata, kita langsung aplikasikan dempul ini ke medianya. Bagian ini kita aplikasikan pada bagian ini, yaitu kita aplikasikan dempul ini pada media itu dengan cara merata. Lakukan aplikasi putih ke bagian media secara merata, kita diamkan hingga kering, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Dempul tadi mengering, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan pengamplasan. Pada saat ini pengamplasan yang digunakan yaitu adalah pengamplasan basah, yang mana pengamplasan ini menggunakan cairan seperti air untuk pada saat melakukan pengamplasan. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengamplasan. Amplas yang kita gunakan pada proses ini adalah amplas halus untuk meratakan permukaan dempul yang kita lakukan tadi pada media ini. Ya, langsung saja kita lakukan. Melakukan pengamplasan basah ini kita lakukan sampai area yang kita dempul itu sama rata dengan permukaan yang tidak kita dempul. Jadi jika permukaan itu belum rata, maka kita akan terus melakukan pengamplasan basah ini. Untuk mengetahui dempul itu sudah rata atau belumnya, atau hasilnya sudah baik atau belumnya, bisa kita lakukan dengan pengujian visual, yaitu dengan cara kita raba ataupun dengan cara kita lihat ya, dari yang seperti ini, dengan kita rasakan apakah ini sudah rata. Kalau jika belum rata antara permukaan yang dempul dengan yang ini, maka akan kita lakukan terus pengampulan basah ini hingga bagian area yang kita dempul itu sama rata dengan bagian ini. Rata dengan permukaan ini. Langkah selanjutnya yaitu kita keringkan pada terik matahari. Baru kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, sesudah tadi pengamplasan basah tadi permukaan pada yang dempul sudah kering, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengecatan. Tetapi sebelum kita melakukan pengecatan, lebih baiknya kita melakukan dulu masking. Apa itu masking? Masking adalah penutupan area yang tidak diinginkan untuk dicat. Contohnya, ini kan bagian dempul yang akan kita cat, sedangkan ini tidak ingin kita cat, maka kita akan melakukan masking.
Di sini untuk masking saya menggunakan yaitu yang pertama alatnya yaitu selotip kertas, dan yang kedua yaitu kertas untuk menutupi area yang tidak ingin dicat. Oke, langsung saja saya lakukan. Oke, kita lakukan pemerasan sampai dia merata, sampai benar-benar merata. Nah, jangan lupa baca. Kalau kita lanjut ya proses. Lanjut kok atau matian. Lanjut. Oke, setelah kita amplas, kita lakukan pembersihan atau kita lap di bagian yang basah tadi sampai kering. Setelah kita lap, nanti kita lakukan sebentar penjemuran sebentar di bawah terik matahari untuk benar-benar menghilangkan air pada cat. Apabila ada air pada cat itu nanti akan menimbulkan catnya berlubang-lubang. Makanya kita lap dulu dan kita jemur sebentar. Jadi kita lakukan area maskingnya di sini agar supaya cat yang kita semprot tadi dari menggunakan cat kaleng, area semprotnya itu tidak mengenai bagian-bagian yang tidak ingin kita cat. Jadi kita hanya menginginkan bagian cat itu area sini saja. Makanya area yang lain kita tutupi dengan cara teknik masking seperti ini. Oke, proses selanjutnya langsung kita akan melakukan pengecatan. Sebelum saya melakukan pengecatan, lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui teknik-teknik pengecatan. Yang pertama, cara pemegangan catnya. Biasanya kan kalau orang yang profesional menggunakan alat spray gun karena keterbatasan alat. Di sini saya menggunakan cat kaleng sebagai pengganti spray gunnya. Jadi cara pemegangannya yaitu 4 jari yaitu antara jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari jempol untuk memegang kaleng, dan sedangkan jari telunjuk untuk menekan triggernya. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah sudut pengecatan, yaitu sudut pengecatan harus tegak lurus pada permukaan benda. Dan yang ketiga teknik pengecatannya itu jarak pengecatan. Jarak pengecatan itu adalah sangat penting karena jika kita melakukan jarak pengecatan dengan terlalu dekat, maka cat akan tebal. Jika jaraknya terlalu jauh, maka pengecatan akan tipis hasilnya. Maka kita sekitar 30 cm untuk jarak yang pasnya. Yang ketiga, lama pengecatan. Kita melakukan pengecatan itu layer per layer atau lapis per lapis. Jadi tidak langsung pada area ini langsung tebal, tidak, karena akan menghasilkan pengecatan yang kurang baik. Langsung saja kita akan lakukan pengecatan. Ini saya yang pengecatannya, cara pemegangannya tadi. Nah, yang saya bilang tadi, sudut pengecatannya harus tegak lurus dan jaraknya harus diperhatikan. Nah, itu kita langsung saja melakukan pengecatannya. Ya, pengakuan pengecatan ini layer per layer, tidak boleh langsung tebal. Ya, seperti ini. Untuk mengetahui hasilnya, kita tunggu saja cat ini mengering, baru kita melakukan pelapisan lagi untuk layer keduanya. Ya, ketika cat yang lapisan pertama tadi sudah kering, kita akan lakukan pengecatan untuk lapisan keduanya. Yo.
Ya, kita tunggu sampai kering. Jadi untuk melakukan pengecatan ini kita lakukan lapis per lapis guna untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian video praktikum saya tentang pengecatan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya ucapkan akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.